luar biasa karena ada kaitan dengan tahun ketiga dari Musika Sakra Email Choir, ulang tahun konser ketiga, dan ini diadakan di pusat paroki Santo Yosef Sarongsong. Dengan tadi Pastor Hari sudah mengungkapkan dia punya kisah sebelumnya ketika berkunjung ke Pangulunian, dan tentu ini di dalam bingkai dari Pastor Paroki Pastor Ray Nusaneba dengan Dewan Pastoral Paroki dalam rangka untuk menggalang dana bagi paroki ini, khususnya bagi stasi yang ada di paroki ini. Tadi disebutkan secara khusus, yaitu stasi Santo Yosef, ya resminya ya, dipersiapkan dari Tondano. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, orang muda, anak-anak, Dewan Pastoral Paroki, ada juga Pastor Berti Tio yang hadir bersama dengan kita tadi dari pemerintah yang sudah pamit, bahkan dari kelompok mana ini, Gotaus, Gerakan Orang Tua Asuh untuk Seminari Kuskupan Manado tadi sudah pamit juga. Dan saudara-saudara yang terkasih, baik dari KOR juga, dari campuran dari paroki maupun dari female dan male musika sakra. Pertama-tama terima kasih Pastor yang mengundang saya pada malam hari ini. Kita masih di Jakarta, sore kontak. Kalau boleh bisa hadir pada malam hari ini. Ya, kita masih rencana mau pulang kapan, bisa malam ini tiba subuh ya. Tapi kemudian karena ada peringatan ini, maksudnya diingatkan bahwa ada acara ini, sehingga saya putuskan pulang tadi ya, dari Jakarta. Saya mengikuti rapat presidium para uskup kali ini, dan boleh hadir di sini. Terima kasih. Dengan demikian lalu ya saya lalu bisa melihat dan mengagumi, bangga dengan kekayaan yang ada di Kuskupan ini. Tadi dikatakan oleh Pastor Hari, ini bagian dari Kuskupan kan, ini milik Kuskupan, ini Yayasan Musika Sakra Indonesia yang sudah berubah nama ini baru-baru, dan juga tentu dalam konteks paroki Santo Yosef, ini bagian dari Kuskupan kita. Ini paroki salah satu dari 76 paroki di Kuskupan kita, dan tadi disebutkan stasi-stasi, ada 415 stasi Kuskupan kita. Ya, coba kita lihat, ini bukan soal materialnya, tapi kekayaan kasanan yang ada di dalam Kuskupan kita lewat musika sakra female choir. Kita diingatkan luar biasa orang punya kasana di dalam gereja Katolik lewat musika sakra yang tadi Pastor Hari sudah mulai kisahkan awalnya dari kedatangan Pastor Gerard Jansen MBC. Saya ingat kita waktu itu kelas 3 SMP di Seminari Kekasas tahun 71. Kelas 3 SMP beliau datang, dan kemudian dia pergi 1993, berarti 22 tahun kemudian dia sudah kembali ke Belanda. Saya masih ketemu waktu saya studi lanjut di Belgia, Kudapa dengan beliau. Dan itu berarti sejak tibanya di Indonesia, dia pulang ke Belanda, sampai sekarang ini sudah tahun ke-52. 52, coba kita ingat-ingat, sesudah 52 tahun kita masih bisa merasakan kehadirannya dan sumbangannya untuk meningkatkan musik gereja di Kuskupan kita ini. Dan kita adalah buah-buahnya Pastor Hari dan kelompok-kelompok KOR dari musika sakra, mulai dari ini sekarang fokus pada email, dan kemudian tadi tampil Melia, ada tadi disebutkan Puerinya, Gregorians, dan
kemudian masih ada kirinya, lalu anak-anak kuerinya, Gregorians, mengingatkan kita akan kekayaan dari kita lewat musik. Tentu ini salah satu kekayaan Kasana di dalam gereja Katolik. Di dalam Renstra Keuskupan Manado kita diingatkan bahwa orang Kasana kekayaan ada di mana? Pertama di dalam persekutuan yang didampingi oleh pemimpin yang melayani, sehingga dengan demikian persekutuan umat baik di wilayah keluarga-keluarga, wilayah administrasi, paroki dan seluruh keuskupan ini, bahkan gereja universal bisa dijaga terus-menerus. Kemudian di dalam katekese, tadi kita dengar besar waktu bisa memberikan katekese setengah jam ya, tentang doa dan kerja kan, ora et labora. Ini mengingatkan kita akan pada Benedictus ya, yang membentuk hidup bersama komunitas di biara, tapi juga didukung oleh orang kerja, bukan hanya tinggal berdoa dan bernyanyi, tapi juga bekerja. Ada lahan yang harus diolah. Dan kemudian tentang Bunda Maria, katekese tentang peran Bunda Maria di dalam kehidupan kita. Juga kita diingatkan akan poin ketiga di dalam Renstra, yaitu liturgi. Nah, musika sakra mengambil bagian di dalam bagaimana menghidupkan liturgi gereja. Luar biasa. Kita bukan bersaing dengan musik modern, bukan, tetapi bagaimana kita memperkaya dunia ini dengan musik-musik gereja, dengan Gregorians yang sudah mengambil nama dari Paus Gregorius Agung, Gregorius pertama dari abad ke-7, saya tidak salah abad ke-7. Bayangkan sudah kurang lebih 1300 tahun lalu ini Gregorians ini mulai muncul dan mulai berkiprah di dalam gereja, dan sampai sekarang ini masih tidak dinyanyikan mengisi liturgi gereja kita. Nah, dengan munculnya musika sakra dengan lagu-lagu yang lain, yang tadi disebut partitur yang lain, kita diingatkan orang kita masih mempunyai banyak kekayaan. Apalagi kalau didukung oleh budaya setempat dengan musik-musik yang ada di dalam budaya lokal. Ini semakin kaya lagi Kasana kita. Dan ini mengingatkan hanya bisa terjadi karena tadi dikatakan karena partisipasi peran dari banyak pihak, laki-laki, perempuan, campuran, orang muda maupun anak-anak pun tadi muncul. Ini siapa ya? Given Antonius kan, Hamienda, kelas 4 kan, kelas 4 SD ya, bisa memberikan yang terbaik energinya dan kemampuannya, potensinya kepada kita sekalian, untuk menunjukkan bahwa terapkan anak-anak juga punya potensi, tergantung bagaimana orang angkat orang kekayaan ya, supaya tidak terpendam, bisa disumbangkan di tengah-tengah kita. Dan disitulah peran dari awal di dalam menggerakkan ini roda umat kita. Dan kemudian lewat pendidikan tadi ada edukasi dari Pastor Hari tentang musik. Itu perlu juga pendidikan, perlu juga pembinaan. Dan akhirnya pada tata kelola harta benda. Harta benda itu bukan hanya materi, tapi yang kekayaan yang ada di dalam gereja kita. Karena itu saya ketika Pastor Ray mengundang, minta kalau boleh Bapak Uskup hadir, kita dalam hati kita bilang kita usahakan, tapi dia kejar Bapak Uskup pasti datang. Oke, aduh terima kasih. Begitulah cara Pastor Ray kan. Tapi ini dia buat untuk apa? Ya untuk orang semua, supaya juga uskup besar-besar tahu dia luar biasa terobek kekayaan di dalam gereja Katolik. Dan ini tentu akan membantu pertumbuhan kita, supaya kita tadi dikatakan semakin beriman demi kemuliaan Allah, demi pengudusan umat demi pengudusan umat. Itulah buah-buah dari iman kita ya.
tanamkan iman itu, mulai bertumbuh, berkembang, dan berbuah dengan upacara antara lain di dalam musik. Terima kasih Pastor, dukungan dari Musik Sakra, dari Pastor yang rekan di kehidupan ini, dari tokoh-tokoh umat semua, dari umat sendiri, dan dari kita semua. Kalau orang berperan serta seperti yang menjadi tema gereja yang berjalan bersama tahun ini, ya, kalau orang membangun persekutuan, berperan serta, kita tetap menjalankan misi demi kerajaan Allah, demi Injil, dan demi Tuhan sendiri. Terima kasih. Semoga anniversary ini yang ketiga dan konser ini benar-benar tetap eksis. Ini bukan cuma 3, tapi kembali saya ingatkan, ini sudah berangkat dari 52 tahun lalu ketika Pastor Jansen hadir dan membawa membangkitkan lagi musik. Bukan berarti sebelumnya tidak ada. Ada orang-orang seperti Pastor A, Pastor Sapai yang di Pandowo, ya, mereka ini orang-orang yang banyak mengarang lagu juga, bahkan dalam masa terburuk. Nah, ini tantangan bagi kita kan. Terima kasih untuk bahasa-bahasa asing ini. Bagaimana dengan bahasa-bahasa daerah, ya, supaya itu juga diangkat, memperkaya kasana musik kita. Sekali lagi, ya, Prof. Siap dan terima kasih.